Bahkan pada saat ini kami terima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan saudara shalom. Kasih Kristus buat semua kita yang hadir, yang dapat kesempatan dalam menerima kebenaran firman-Nya. Saudara, sekarang mari kita membuka Alkitab dalam 1 Raja-Raja 15. Ya, ada satu kisah yang sangat menarik untuk kita pahami keberadaan dari seorang raja atau seorang pemimpin. Ya, semua kita adalah pemimpin, baik pemimpin rumah tangga, pemimpin diri kita sendiri, saudara. 1 Raja-Raja 15 kita baca ayat 4, saudara. Kita akan baca ayat 4 bersama-sama. Ya. 1 Raja-Raja 15 ayat 4 kita baca bersama-sama satu ayat ini. Ya, jika sudah mendapat kita akan baca bersama-sama 2, 3. Tetapi oleh karena Daud, maka Tuhan Allahnya memberikan keturunan kepadanya di Yerusalem dengan mengangkat anaknya menggantikan dia dan dengan membiarkan Yerusalem berdiri. Ya, saudara, ini satu ungkapan dari kebenaran. Karena Daud, maka Abiam, seorang raja yang hidupnya jahat, yang melakukan dosa. Raja itu butuh keturunan, saudara. Yang namanya raja perlu ada keturunan meneruskan kerajaan. Kalau ada orang yang diberkati oleh Tuhan, dia punya perusahaan, dia punya usaha, maka dia juga butuh keturunan untuk meneruskan. Nah, begitu saudara. Bahkan setiap menikah pasti setelah menikah akan merindukan keturunan. Saudara, untuk sekarang ini ada beberapa orang yang memakai program bayi tabung. Wah, itu tidak murah, saudara. Bisa mengeluarkan ratusan juta. Itu pun nggak 100% berhasil. Betul, saudara. Saudara, kalau kita lihat raja ini namanya Abiam atau Abia. Ada 2 kitab yang menulis tentang raja ini. Satu kita lihat dalam 1 Raja-Raja yang sudah kita baca, dan kemudian 2 Tawarik. Ini kisah yang sama. Cuma untuk dalam Tawarik ini lengkapnya. Kalau di dalam Raja-Raja cuma begitu saja. Perhatikan baik-baik bahwa raja ini oleh karena Daud ini adalah cicitnya dari Daud. Cicit dari Daud. Oleh karena Daud, maka cicitnya ini mendapat keturunan. Sebab untuk yang namanya Abiam itu sebetulnya tidak dapat anugerah kalau bukan Daud. Karena tadi saya bilang berbuat dosa. Ya, sebelumnya kita baca dalam 1 Raja-Raja 15, mari kamu dibaca 1 Raja-Raja 15 bagaimana hidupnya ini, saudara ya. Ayat 3, ayat 1 dimulai. Perhatikan sampai ayat 3. Yuk, tolong dibaca. Perhatikan baik-baik ayat-ayat ini. Ya, tolong. 1 Raja-Raja 15 ayat Ya. 1. Perhatikan. Dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobeam. Dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobeam dinebat, terus menjadi rajalah Abiam atas Yehuda. Abiam menjadi raja atas Yehuda. Abiam ini anaknya Rehabeam. Rehabeam anaknya Salomo. Salomo anaknya Daud. Cicitnya dari Daud. Terus 3 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. 3 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Terus Nama ibunya ialah Maaka, anak Abisai. perhatikan orang yang bernama Abiam, raja Abiam ini bagaimana hidupnya. Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan Hidup ayahnya. dalam segala dosa. Terus Dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan. tidak sepenuh hati berpaut kepada Tuhan. Terus Seperti Daud moyangnya. seperti Daud buyutnya. Gitu saudara. Jadi saudara lihat baik-baik
hidup dari Abiam ini berbuat dosa. Makanya keberadaan itu pasti ada masalah. Dan untuk masalah Abiam ini tidak punya keturunan. Saudara ya, pihak tidak punya keturunan itu berarti bukan pihak perempuan. Sebab kalau misalnya nih ada rumah tangga, lalu rumah tangga ini nggak punya anak, biasanya pada umumnya orang menyalahkan siapa, saudara? Masalahnya di mana? Perempuan. Tapi kalau saudara, kita akan sebentar membaca, saudara ya, Abiam ini punya 14 istri. Wah. Kenapa? Sebab istri pertama kok nggak mengandung ya. Berapa bulan kemudian, berapa tahun ya, saya tidak tahu, cuma 3 tahun pemerintahannya. Berarti dia ambil istri lagi, 2 bulan kali ya, 3 bulan kali ya, nggak mengandung lagi. Sampai 14 istri. Nah, entah istri keberapa baru dia mengandung dan punya anak. Tetapi dia punya anak itu bukan karena pribadinya, tapi karena Daud. Oleh karena Daud. Ayat 4 diulangi, perhatikan. Oleh karena Daud, ayat 4. Tetapi oleh karena Daud, maka Tuhan Allahnya memberikan keturunan Tuhan Allahnya memberi keturunan. Ini oleh karena siapa? Daud. Jadi yang menjadi kunci itu adalah Daud. Terus Dengan mengangkat anaknya menggantikan dia, iya. Dan dengan membiarkan Yerusalem berdiri. Dan oleh karena Daud, Yerusalem yang dirintis oleh nenek moyangnya yang bernama Daud ini, saudara, tetap kokoh. Perusahaan yang dirintis, usaha yang dirintis tetap kokoh. Oleh karena siapa? Daud, bukan oleh karena Abiam. Bukan oleh karena Rehabeam, bukan oleh karena Salomo, oleh karena Daud. Oh, bayangkan saudara ya, Daud ini menjadi berkat, saudara. Oleh karena, biarlah coba kita ganti kata-kata ini ya saudara ya, dengan nama kita. Oleh karena Harun, maka diberkatilah. Oleh karena Andeke, nah gitu kan. Setiap kita boleh menyebut diri kita, saudara, pribadi kita. Oleh karena saya, maka ada berkat yang turun, ada pertolongan yang turun. Itu berarti orang ini, Daud, menjadi berkat. Kita menjadi berkat. Haleluya, saudara ya. Oleh karena kita, makanya anak-anak kita bisa beribadah, bisa bekerja dengan baik, bisa sekolah dengan baik, bisa sehat. Saudara ya. Biar itu terjadi sehingga kita menjadi berkat, saudara ya. Oleh karena Daud, ada satu lagi juga ungkapannya begini. Oleh karena Abraham, keponakannya yang namanya Lot, diselamatkan dari murka Sodom dan Gomora. Ada satu poin, ini sangat luar biasa. Semuanya orang kafir, cuman satu-satunya orang ini adalah orang yang benar. Peristiwanya terjadi, saudara, tidak ada seorang pun yang selamat sebenarnya. Karena apa? Karena terjadi di lautan waktu mereka berlayar. Ini zaman dahulu dengan zaman sekarang, saudara, kapal waktu berlayar karena badai pasti tenggelam. 90% pasti tenggelam. Udah begitu badainya begitu hebat sekali, berhari-hari ya tidak makan, semua dibuang, tidak makan dan lain sebagainya. Mari kita baca. Perhatikan, oleh karena orang inilah maka Tuhan berkata, Aku akan menyelamatkan semua yang ada di dalam kapal. Waduh, ini luar biasa sekali, saudara. Saya mau ngajak untuk kita bisa melihat kisah para rasul. Kita membaca, saudara, ini penting sekali untuk kita menjadi berkat bagi orang lain, saudara ya. Kita baca kisah rasul 27 ayat 23 sampai 24. Yuk. Kisah Rasul 27 ayat 23 sampai 24. Kisah para Rasul 27 ya. 23. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah. Ya, seorang yang bernama Paulus berkata begini, di tengah-tengah kesulitan, ada kurang lebih 400 orang di dalam kapal itu. Tadi malam aku melihat, tadi malam seorang malaikat dari Allah, terus yaitu dari Allah yang aku sembah, sebagai miliknya berdiri di sisiku. Aku melihat bahwa ada malaikat. Yang lain melihat?
Jadi ini cuma satu saksi, cuma dia doang nih yang ngomong. Dia adalah orang tawanan, saudara. Orang tawanan ini ngomong. Lucu kan? Nah kalau orang ini adalah nakoda, pantas dia ngomong persoalan kapal, persoalan perahu yang sedang ada badai. Terus Dan ia berkata, dan mereka itu berkata, jangan jangan takut Paulus, engkau harus menghadap engkau Kaisar. harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena Tuh. engkau. lalu kemudian orang ini memberi nasihat, terus saja memberi nasihat. Sebab itu, tabahkanlah hatimu, Ya, saudara-saudara, tabahkanlah hatimu, terus karena aku percaya kepada Allah karena aku percaya kepada Allah, bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. terus Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. sekarang dia beri nasihat. Seperti seorang yang tahu tentang lautan, saudara. Kita harus mendamparkan. Terus, Malam yang ke-14 sudah tiba, ya, dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. wah ini masih belum selesai. Biarpun ada pernyataan masih terombang-ambing. Terus, Tetapi kira-kira tengah malam, anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. terus, Lalu mereka mengulurkan batu duga, Ya. dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. nah, terus, Setelah maju sedikit, mereka menduga lagi, dan ternyata 15 depa. perhatikan nih, sudah mulai dekat daratan. Apa kata Paulus? Terus, Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, ya, mereka membuang 4 saut di buritan. terus, Dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. bayangkan saudara ya, masih dia ada pernyataan, tapi masih dalam kesulitan. Bagaimana mereka ini yang tidak mengenal Tuhan bisa percaya kepada seorang yang bernama Paulus? Terus, Akan tetapi, anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan skoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa saut di haluan. perhatikan, Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, ya, jika mereka tidak tinggal di kapal, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. kamu tidak mungkin selamat. Bayangkan saudara, Paulus yang percaya kepada Tuhan dan Tuhan mengirim hambanya malaikat menyampaikan firman. Seperti saya menyampaikan firman, dipercaya. Nah, ini yang menjadi persoalan. Banyak kali orang memberi nasihat, ini orang kafir, kita terima. Hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan nggak didengar. Mereka ini semua dengar Paulus. Ini orang asing sebenarnya. Tapi akhirnya karena Paulus, semua orang diselamatkan di kapal ini. Saya berdoa oleh karena jemaat Pagaden tidak ada yang satupun kena COVID. Itu doa saya. Itulah. Biarpun ini ramai sekali. Kita ibadahnya nggak pakai protokol. Haleluya, masih anugerah besar. Ya, memang sudah Tuhan nyatakan. Karena kamu, maka masyarakat Pagaden, biar ini terus terjadi, saudara ya. Bukan kemarin, tetapi seterusnya terjadi. Selama pandemi ini masih ada, saudara. Jadi luar biasa sekali oleh karena Daud. Jadi saya bilang, mari sisipkan namamu. Oleh karena sebutkan namamu, maka anakku diberkati, anakku berhasil. Amin, saudara. Daud ini buyut, kekuatannya sampai keturunan keempat. Luar biasa sekali, saudara ya. Dan saudara perhatikan baik-baik. Ini kan menurut satu raja-raja, bahwa orang ini berdosa kepada Tuhan dan tidak punya keturunan. Tapi sekarang kita akan melihat sebuah kenyataan di pemandangan manusia. Beda dengan di pemandangan Tuhan. Saudara, biarpun kita bagus di pemandangan manusia, tapi kalau di pemandangan Tuhan tidak bagus, maka keadaannya nanti jadi beda jauh. Saudara, mari kita baca dalam 2 Tawarik 13. Ini dia. Saudara, memang yang namanya Abiam dalam 2 Tawarik ini adalah Abiam. Abiam dan Abia sama, cuma lafalnya aja yang beda. Sama kayak misalnya
Kalau di Sunda misalnya selamat, yang di Jawa selamat, nah gitu. Pendeknya begitulah. Atau Wianto, Wianta, pendeknya antara O sama A aja, lafal-lafalnya aja yang beda. Karena ini beda lafal karena mereka ini suku-suku, saudara. Jadi masing-masing punya lafal tersendiri. Bahasa Ibraninya itu nggak bahasa yang murni, tetapi ada pengaruh dari daerah. Jadi logatnya itu yang beda. Abia sama. Kemudian juga nama ibu Abia kalau dalam raja-raja adalah Maka. Di sini Mikaya. Nah, kita baca sebentar dalam satu raja-raja 2 Tawarikh 13 ayat 1 dimulai. Ini perhatikan baik-baik. 2 Tawarikh 13 ayat 1. Ya. Dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobeam, menjadi rajalah Abia atas Yehuda. Menjadi rajalah Abia atas Yehuda. Abia itu Adia. Terus 3 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. ya, Nama ibunya ialah Mikaya, anak Uriel dari Gibea. ya. Dan ada perang antara Abia Nah, dan seperti Yerobeam. perbedaannya ada dia. Anaknya namanya Mikaya. Di raja-raja Maka. Sama dua-dua. Tadi saya bilang lafalnya aja karena lafalnya yang beda lalu tulisannya beda. Tetapi kalau di raja-raja itu Maka anak Abisalom. Abisalom itu adalah Absalom. Jadi begini saudara, di dalam bahasa Ibrani kalau perempuan itu nggak terlalu dipentingkan dalam sejarah budaya Israel. Dalam bahasa Ibrani juga memakai, jadi tadi disebut nama ibunya ialah Maakah anak Abisalom, anak perempuan, bahasa Inggris daughter. Dan dalam bahasa Ibrani disebutnya bat. Bat itu bisa anak adopsi, bisa cucu perempuan. Jadi yang namanya bat itu bisa 3 hal itu. Jadi Abisalom itu maka sebenarnya cucu perempuan Absalom. Absalom punya anak cewek namanya Tamar. Tamar kawin sama Uriel, berasal dari Gibea, melahirkanlah Maaka. Maka ini punya anak namanya tadi apa? Abia. Sudah ya, kita lihat seterusnya ayat 3. Abia memulai perang dengan pasukan pahlawan-pahlawan perang yang jumlahnya 400.000 orang. Ya, Abia punya pasukannya 400 melawan Yerobeam, saudara sendiri 800.000. Waduh, kalau dalam peperangan dalam jumlah saja sudah kalah Abia. Itu 800.000, ini 400.000. Kalau diadu kalah. Strateginya pun Abia kalah sebenarnya. Kita baca, kita melompat ayat supaya kita melihat ininya ya saudara ya. Ayat 13. Abiam dan Yerobeam perang. Yerobeam tadi pasukannya berapa? 800.000. Abiam 400.000. Ini kalau perang, ini udah jumlahnya besar. Kita baca strateginya pun sebenarnya kalah. Yuk. Tetapi Yerobeam mengirim suatu pasukan penghadang yang harus membuat gerakan keliling. Gerakannya keliling, melingkar semua. Jadi terkepung sebenarnya. Terus Supaya sampai di belakang mereka. perhatikan, Sehingga induk pasukannya berada di depan induk Yehuda. pasukan di depan Yehuda, Dan pasukan-pasukan penghadang di belakang mereka. pasukan penghadang di belakang. Terkepung Yehuda ini. Dengan 400.000, 800 gagal pasti, hancur pasti. Terus kan, Ketika Yehuda menoleh ke belakang, lihatlah, mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang. dari depan dan dari belakang, perhatikan. Mereka berteriak kepada Tuhan. Memang Yehuda yang dipimpin sama Abiam berteriak kepada Tuhan. Terus, Sedang para imam meniup nafiri. ya, Dan orang-orang Yehuda memekikkan peki perang. terus Pada saat orang-orang Yehuda itu memekikkan peki perang, Allah memukul kalah Yerobeam. Allah memukul kalah Yerobeam yang tadi pasukannya berapa? 800.000, kalah dengan 400.000. Terus Dan segenap orang Israel oleh Abia dan Yehuda. Orang Israel lari dari depan Yehuda, tetapi Allah menyerahkan mereka ke dalam. Allah menyerahkan mereka ke dalam tangan Yehuda. Terus Abia dengan laskarnya mendatangkan kekalahan yang besar kepada mereka. Dari orang Israel mati terbunuh 500.000 orang. 500.000 orang mati dalam peperangan tersebut. Wow, hebat.
Terus kan? Demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu, sedang orang Yehuda menjadi kokoh, karena mereka mengandalkan diri kepada Karena Tuhan. Yehuda yang dipimpin sama Abiam mengandalkan diri kepada Tuhan. Terus Allah nenek moyang mereka. lompat di ayat 21. Abiam menunjukkan dirinya kuat. Ini setelah menang, Abiam sombong, menunjukkan dirinya kuat. Terus kan? Ia mengambil 14 istri. 14 istri. Kenapa dia ambil 14 istri? Karena istri pertama nggak mengandung. Ambil lagi istri kedua nggak mengandung. 3, 4 nggak mengandung. 14 istri di zaman dulu boleh, zaman sekarang 1 istri 1 suami. Di luar dari itu berarti sedang dalam persinahan. Gitu saudara. Terus Dan memperanakan 22 anak nah, laki-laki. setelah oleh karena Daud baru tak istri keberapa punya anak. Kalau katakanlah 4 istri, selanjutnya nih yang paling terakhir kira-kira anaknya masing-masing 10. Terus Dan 16 anak perempuan. anak perempuan 16, anak laki-laki 22, jadi berapa tuh? 30. Yang jadi raja berapa orang? Ya 1. Raja Asa, nanti kita lanjutnya Raja Asa. Ikut saja di sini. Kalau di sini tuh secara pandangannya manusia aman-aman tuh. Tapi dalam Raja-Raja ditulis Abiam melakukan yang jahat di mata Tuhan. Kalau di sini ya Abiam pakai strategi duniawi. Ya punya istri, yang mengandung, ya ambil istri lagi. Gak mengandung, yang namanya raja ya toh? Ya kan? Ambil lagi istri supaya ada keturunan. Aman kan? Terus sudah mengandalkan Tuhan. Makanya dalam 1 Raja-Raja, Abiam itu tidak berpaut sepenuhnya. Sempat mengandalkan Tuhan, tetapi setelah maju, setelah menang, setelah diberkati, sombong. Abiam menunjukkan dirinya kuat, itu sombong. Dia tidak bersyukur, dia tidak menyatakan bahwa Tuhanlah yang kuat. Abiam menunjukkan dirinya kuat. Dan untuk itu, dia yang kuat, dia perlu anak. Dia raja, bisa semena-mena dia lakukan tindakan. Dia ambil 14 istri untuk menurunkan keturunan. Tapi yang benar, kebenarannya adalah oleh karena Daudlah Abiam punya anak. Saudara, antara rohani di mana di situ didasarkan kebenaran dengan keadaan yang kelihatannya secara nyata, yang kelihatannya dengan kasat mata, orang ini baik ya, orang ini berhasil ya, di mata Tuhan belum tentu berkenan. Abiam boleh dikatakan waktu ada tender dia menang order, dia menang tender. Di mata Tuhan, Abiam berbuat dosa. Kalau bukan Daud, nggak punya keturunan. Stop itu usaha. Stop segala sesuatu yang dihasilkan Abiam itu stop. Sebab anak itu buah kandung, buah kandungan, suatu upah. Apa yang dikerjakan stop. Tidak lagi berhasil, macet. Nah, itu. Makanya Abiam buah kandungan itu suatu upah. Upah itu karena kerja. Ya saya mau ngambil hal yang ini aja. Dia memberikan benih ke 14 istri. Oh iya, nabur namanya. Kalau bukan Daud, nggak punya anak. Nah, pertanyaannya gini loh. Hebatnya ketaatan seorang yang bernama Daud sampai bisa menutupi kesalahan yang terjadi atas Abiam, di mana Abiam ini melakukan perbuatan dosa.
di mana Abiam ini berbuat jahat dan sombong. Ini kan kejahatan, dosa. Dosa lawannya ketaatan. Sebab dosa itu melanggar hukum Allah. Sedangkan sebuah ketaatan itu mentaati hukum Allah. Antara taat sama berontak, mana yang mana? Untuk Daud, taat Daud menang. Bayangkan kalau Abiam taat, dia turunkan lagi sampai keturunan. Abiam ini tidak sepenuh hatinya mengikuti firman Tuhan. Tidak sepenuh hatinya berpaut kepada Tuhan. Memang Abiam tahu firman, tahu Taurat. Makanya waktu peperangan, saudara perhatikan, pada saat peperangan. Jadi saudara saya memberikan sejarah. Abiam ini, saudara, adalah anak Rehabeam. Rehabeam itu adalah anak Salomo. Salomo menyembah berhala. Dan akhirnya kerajaan itu menjadi pecah. Yerobeam berontak kepada Raja Salomo. Yerobeam dari Tuhan mendapat 10 saham, 10 suku. Sedangkan seluruh kerajaan dari Daud yang dimulai dari anaknya Rehabeam terus anak Salomo, kemudian Abiam cuma dapat 1 suku. Bayangkan ya, ini 10 saham, ini cuma 1. Kalau dibagi, waduh. Kemudian saudara perhatikan baik-baik. Dari Rehabeam dari anak Daud berlawan dengan Yerobeam. Nah, Yerobeam ini saudara, waktu dia mendapatkan kerajaan 10 suku, dapat 10 saham dia mulai berpikir, oh jangan-jangan Israel nanti datang lagi kepada Daud. Makanya Yerobeam, namanya Yerobeam, dia melakukan tindakan yang begitu jahat. Dia membuat Allah lembu emas. Dia pecat semua orang-orang Lewi. Dia pecat semua imam-imam. Itu nggak boleh melayani anak lembu emas. Jadi imam-imam dipecat, karena dia punya power, dia punya kuasa. Dia angkat orang-orang awam. Asal dikasih diupah sama dia jadi imam. Itu udah sebuah aturan yang salah. Nah, waktu perang, Abiam bilang, kamu kan engkau menyembah yang bukan Allah, cuma anak lembu emas. Kami menyembah Allah, kami tidak meninggalkan Allah. Engkau melakukan tindakan di mana kau memecat imam-imam yang keturunan Harun. Itu menurut Taurat. Kami tidak. Karena pada keturunan Daud, seperti apa yang dinyatakan, ada perjanjian garam. Kita baca. Wah, ini disampaikan. Dia tahu firman. Dia tahu ayat firman. Kita baca dalam 2 Tawarik pasal 13, ya, ayat 5. Perhatikan baik-baik. Ada perjanjian garam. Nah, ini perjanjian garam ini, saudara, perjanjian ini dinyatakan di Taurat. Ini perjanjian yang kuat dan turun-temurun. Hebat loh. Jadi antara Tuhan sama Israel perjanjiannya garam. Yuk dibaca. Tidak tahukah kamu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Dengan suatu perjanjian garam. Dengan suatu perjanjian garam. Ulangi, perjanjian garam. Ulangi lagi, perjanjian garam. Nah, perjanjian garam ini apa? Bilangan 18 kita baca. Bilangan 18 kita baca. Ayat Bilangan 18 ini supaya kita memahami ini. Gara-gara disinggung soal perjanjian 18, kita baca ayat 19. Ya, kita baca ayat 19. Bilangan 18 ayat 19. Segala persembahan khusus yakni persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, kepada Tuhan. Terus aku berikan kepadamu
dan kepada anak-anakmu laki-laki Aku berikan kepada imam dan kepada anak-anak imam, kepada Harun, kalau kita kepada orang full timer. Jadi saudara, di dalam aturan Taurat, semua persembahan khusus yang disampaikan jemaat itu diberikan, itu khusus buat imam, karena imam itu nggak punya kerja. Sedangkan semua rakyat di Israel itu mereka punya kerja, mereka diberkati. Setelah imam ini tugasnya memelihara ibadah. Ya, dibersihkanlah pelita emas, dibersihkan mesbah korban bakaran, terus itu tiap-tiap hari supaya terus menyala dan lain sebagainya. Jadi mereka tuh giliran ada kerjaan di situ, ada pekerjaan yang digilir dari mulai imam besar sampai kepada lain-lain. Lalu kemudian karena mereka nggak punya kerjaan, ya nggak punya duit kan? Duitnya dari mana? Persembahan dari jemaat. Nah, untuk persembahan yang disampaikan jemaat ini, mari terus. Dan perempuan bersama-sama dengan engkau, Ya. itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Itulah suatu perjanjian garam untuk Itulah selama-lamanya. suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya. Terus Di hadapan Tuhan bagimu serta bagi di kedua. hadapan Tuhan bagimu serta bagi putramu. Terus Tuhan berfirman kepada Tuhan Harun, berfirman kepada Imam Harun, yang kemudian anak-anaknya dan sampai kepada suku Lewi. Terus di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka. di negeri mereka engkau nggak punya rumah, nggak punya milik pusaka. Terus Dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. tidak akan punya bagian di tengah-tengah mereka. Terus Akulah bagianmu dan milik pusakamu. bagian dan milik pusaka. Semua korban kudus itu, semua korban khusus dengan perjanjian garam. Maka itu artinya, saudara, adalah persembahan yang disampaikan kepada Tuhan, tetapi diberi untuk imam. Ya nggak ada, kemudian Tuhan angkat lalu tangan Tuhan begitu ngasih imam. Ya imam juga sih yang ngambil gitu ya. Betul kan? Persembahan kolektor, persembahan perpuluhan khususnya nggak ada, tangan Tuhan ambil lalu diserahkan sembunyi-sembunyi kepada saya, nggak ada. Ya saya juga yang ambil. Tetapi itu aturannya. Namanya apa? Perjanjian garam. Perjanjian ini turun temurun. Apa itu perjanjian garam? Lalu kemudian saudara diperhatikan, perjanjian yang dimana umat Tuhan memperhatikan hamba-hamba Tuhan. Umat Tuhan memperhatikan orang-orang terutama supaya diberkati. Kerjaan umat Tuhan jadi diberkati, berlipat-lipat. Nah makanya disinggunglah oleh Abia. Kamu Yerobeam, dengar ya rakyat Israel, kalian semua lewat kepemimpinan Yerobeam, mereka semua ini telah melakukan tindakan yang tidak baik. Mereka memecat orang-orang full-timer yang dipilih oleh Tuhan. Mereka mengangkat orang-orang full-timer, hamba-hamba Tuhan dari kalangan orang awam. Oleh karena mereka punya duit. Kemudian mereka juga menyembah kepala anak emas yang bukan Allah. Kami menyembah Allah. 800.000 orang kalah separuh loh. Waduh, itu kalau modal sudah, wah gagal lah kalau tender. Gila dia modalnya gede banget. Kalau modalnya cuma kita punya 400, dia 500. Masih 100 masih oke. Dalam peperangan saudara, ini mah bisa diludes habis sama 800. 400 itu bisa diludes habis. Itu 182. Tapi kadang mengandalkan Tuhan dan mengangkat firman, menyampaikan firman. Tuhan campur tangan. Tapi sayangnya tidak setia. Sayang saudara. Dulunya orang ini diberkati. Kenapa? Setia kepada Tuhan. Lalu ada ciri tidak setia. Ada ciri tidak berpaut lagi kepada Tuhan. Dulu betul-betul mengandalkan Tuhan. Saudara, mengandalkan Tuhan itu adalah melakukan firman. Lakukan firman apa yang Tuhan mau.
Aduh, saudara ya. Dan memperhatikan hamba Tuhan. Ini memperhatikan hamba Tuhan ini. Karena perjanjiannya garam. Nah, saudara, kemudian Tuhan bilang dalam perjanjian baru. Sekarang kita lihat dalam perjanjian baru. Tidak. Jadi kalau dalam perjanjian baru ini, saudara, kita ini hamba Tuhan. Nah, kita ini kalau melayani Tuhan, biarpun kita part-timer, tapi memiliki hati yang full heart buat Tuhan. Sepenuh hati buat Tuhan. Amin. Saudara kan pekerja, pebisnis, tapi kalau lagi melayani Tuhan atau lagi ibadah, sepenuh hati. Amin, saudara. Jangan setengah-setengah. Kalau mau ibadah, jangan mikirin bisnis. Wah, nunggu-nunggu. Makanya ya, kalau bisa handphone semua dimatikan atau di silent. Nanti lagi ibadah, lagi dengar firman, tunin. Oh, nanti tahu. Diangkat lagi. Nggak menghormati Tuhan. Nggak usah dibanting nih, nggak usah dibanting. Silent aja. Mau ibadah mulai silent. Itu namanya menghormati Tuhan. Amin, saudara. Nah, saudara dengan baik. Jadi kalau kita lihat, saudara, ini luar biasa. Dalam Injil Markus 9, 49 sampai 50, Tuhan bilang semua kita memang adalah orang-orang yang full heart buat Tuhan, yang sepenuh hati buat Tuhan. Nah, Tuhan bicara mengenai garam. Ya, ayat 49. Markus 9 ayat 49. Ya. Karena setiap orang akan digarami dengan Setiap api. orang akan digarami dengan api. Terus Garam memang baik. garam memang baik. Terus Tapi jika garam menjadi hambar, tapi kalau garam saudara menjadi hambar, bagaimana? Dengan apakah kamu mengasinkannya? Saudara punya garam hambar. Jadi gimana? Tambah garam lagi. Beli garam baru, tambah garam lagi. Ngapain? Luar aja itu garam. Udah beli garam baru, betul kan? Kalau sudah garam hambar, garam ini asinnya dari mana? Garam ini dari mana asalnya? Dari laut, apa ngambil air laut, lalu terus dicampur supaya asin. Garam, berapa harganya garam? Sementara sih murah. Ada yang di daerah mana itu mahal katanya. Pernah mahal garam. Ya sekarang mah murah, sudah ya. Udah buang aja, beli lagi yang baru. Betul ya? Garam ini menyedapkan makanan dan mengawetkan. Terus garam memang baik. ya, Tetapi jika garam menjadi hambar, Mm-mm. dengan apakah kamu mengasinkannya? ya, Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu. hendaklah kamu mempunyai garam dalam dirimu itu selalu. Jangan separuh, jangan seperempat dalam perjalanan kita, selalu terus. Dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Itu dia, hidup berdamai seorang dengan yang lain. Garam. Kenapa bisa damai dengan semua orang? Kalau sempat ayat 6 ini persoalan garam. Itu harus ada dalam hidup kita. Apa sih? Terus dibaca. Hendaklah kata-katamu senantiasa Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Terus. jangan hambar. Nah, ini berarti garam. Garam itu adalah kasih. Selalu ada garam dalam dirimu. Terus. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Iya, saudara. Diungkapkan sama Abiam. Kami punya perjanjian garam, keturunan Daud selama-lamanya. Makanya kami mengandalkan Tuhan dan kami pasti menang. Menang. Tapi sayangnya setelah kuat, sombong. Semua Alkitab menyebut tokoh-tokoh iman bahkan itu jatuhnya setelah kuat. Daud waktu di perantauan, aduh cinta Tuhan banget. Setelah dia duduk di kerajaan, saatnya orang-orang biasa berperang bergumul, Daud enak-enak di sokoh rumah. Lihat cewek cantik, bukan. Ada perasaan. Perasaan ini, mesti hati-hati. Baper lah, ngeri loh. Itu kalau udah diambil sama iblis, perasaan affair, perasaan yang suka. Oh saya kan cuma suka doang, kita mah curhat-curhatan, tahu lagi. Lama-lama jatuh cinta. Cinta bahasa. Nah kalau laki sudah memberi benih abu, cewek
diberi benih, seumur hidup disebutnya entah pelakor, pelacur, atau yang lain. Seumur hidup malu mikir kata lontong. Hendaklah kata-kata penuh kasih. Makanya unsur kasih itu memang ada unsur perasaan juga. Mari kita mengasihi Tuhan. Jangan mengasihi yang lain. Semua buat Tuhan. Hendaklah kata-katamu penuh kasih. Biarlah ada kasih dalam dirimu. Kasih kepada siapa? Tuhan. Makanya satu kali ada satu orang bilang, "Guru, hukum mana yang terutama dan paling utama?" Ini kata Tuhan. Matius 22 ayat 30 sampai 40. Ingat ya, Abiam itu tidak berpaut sepenuhnya. Berpautnya setengah seperempat, setengah 3/4 itu paling tinggi. Perhatikan, Guru, ya. hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat? Abiam tahu hukum Taurat kok. Terus Jawab Yesus kepadanya, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwamu dengan segenap perasaan jiwamu, dan dengan segenap akal. dengan segenap akal budimu. Mikir, nah itu mesti ngasih mikirnya juga. Terus Itulah hukum yang terutama itu yang terutama dan yang dan pertama. yang pertama. Sebelum kita mengasihi sesama kita, yang paling dekat dengan saya adalah istri saya. Maka sebelumnya saya beri dulu kepada Tuhan yang pertama, bukan yang pertama istri saya. Tuhan. Dan Tuhan itu telah terbukti bahwa dia lebih dahulu mengasihi kita. Jadi waktu dia mendapat kasih dari kita, dia nggak egois. Semuanya dituntut, ayo buat saya. Ayo setia, ayo melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Keluarga saya Tuhan tidak peduli. Kamu harus ikut saya. Nggak gitu. Waktu kita mengasihi Tuhan, makanya Tuhan bilang seterusnya. Dan hukum yang kedua, hukum yang kedua, yang sama dengan itu, tapi bobotnya sama. Dia terutama. Jadi ada dua poin ya. Pertama dan terutama. Hukum yang kedua, jadi kalau di posisi dia urutan kedua. Tapi yang sama dengan itu maksudnya apa? Terutama juga. Kenapa jadi terutama? Karena pada saat Tuhan mendapat kasih dari kita, kasihnya dikembalikan untuk sesama. Terus ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terus pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Terutama dan pertama, prioritas, tetapi harus kita perhatikan yang pertama. Siapa yang pertama kali kita prioritaskan? Tuhan. Segenap hati, sepenuh hati. Lah kalau sepenuh hati itu seluruh hidup kita, saudara. Makanya perasaan kita, pikiran kita, hati kita hanya buat Tuhan itu yang pertama dan terutama. Saat mulai menyerang, menyiring dan sebagainya. Ingat firman Tuhan, namanya cinta Tuhan. Orang yang cinta Tuhan melakukan firman. Oh, ini nggak boleh. Ada batasan, ada ikuti firman. Dan dia mengasihi, dimulai dari pasangan itu, anak-anak, dan sesama. 66 kitab dari Alkitab sudah kita lakukan. Kalau kita lakukan mengasihi Tuhan yang pertama dan terutama dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan mengasihi sesama. Selesai. Nggak usah sekolah kita udah selesai. Tuhan senang di sorga, kita pasti diberkati. Sayang Abiam, dia cuma tahu di mulut perjanjian dalam, prakteknya cuma setahun. Selanjutnya ketaatan lawan pemberontakan. Memang si Abiam ini nenek moyangnya
adalah Absalom. Absalom itu orang yang berontak. Berontak lawannya apa? Taat. Daud taat sama Tuhan. Tapi begini pertanyaannya, Daud ini pasti taatnya sempurna. Aduh, kita meminder dah kalau dengar Daud begitu. Sempurnakan ketaatan Daud? Kita baca satu lagi. Kalah sama-sama juga dengan kita. Daud pernah mengalami perasaan yang oneng, gitu. Ya, betul-betul oneng terusnya. Kalau saudara rasanya oneng, tapi tidak dilakukan onengnya, tidak dilakukan bodohnya, ya masih alhamdulillah. Daud ini punya perasaan yang bodoh, tapi dilakukan juga. Gelo. Kita baca, 1 Raja aja pasal 13. Ya, ayat 4 ulangi lagi. Perhatikan, yuk. Demi Raja Yerobeam, Ya. mendengar perkataan abdi Allah yang diserukannya terhadap Bukan 1 Raja 15 ya. 15 tadi kan kisahnya 15 ya. 1 Raja 15 ini poin terakhir. Ayat 4. Tetapi oleh karena Daud, maka Tuhan Allahnya memberikan keturunan kepadanya di Yerusalem. Tetapi oleh karena Daud, Tuhan memberi keturunan. Terus Dengan mengangkat anaknya menggantikan dia, Ya. dan dengan membiarkan Yerusalem berdiri. ya, ada keturunan itu, kalau Tuhan itu buah kandungan adalah upah. Jadi ada hasil kerja, lalu tetap teguh membiarkan Yerusalem berdiri. Usaha yang dahulu tetap berdiri, tidak bangkrut. Itulah kira-kira. Ayat 5, perhatikan. Karena Daud telah melakukan apa yang benar. Karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan, bukan hanya di mata manusia, di mata Tuhan. Kalau Abia melakukan yang benar, kelihatan di mata manusia. Tapi di mata Tuhan melakukan dosa. Makanya nggak punya keturunan tadi. Kalau bukan Daud, habis Abia. Terus Dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya yang seumur hidupnya. seumur hidupnya. Tidak perapat hidupnya, tidak setengah jalan, seumur hidupnya. Terus kecuali dalam perkara Uria orang Het itu. dalam perkara Uria orang Het, istrinya Batsheba. Kesalahannya sedikit atau banyak? Daud ini kesalahan dengan Batsheba sedikit atau banyak? Banyak. Jauh tuh Daud. Gara-gara udah naik, ada di istana. Yang lain lagi bergumul, Daud santai-santai. Gak mau berjuang untuk dirinya, gak mau mempertahankan kerohaniannya, gak menutup matanya untuk wanita-wanita yang cantik yang bukan miliknya. Dia lihat Batsheba lagi mandi. Lalu kemudian selain Batsheba, iya dari dulu yang namanya di desa juga kamar mandi ya bolong. Daud ada di lantai 2, ya pantas kelihatan. Dan itu waktunya lagi mandi, sore. Mungkin ada lagi perempuan yang mandi yang lain nggak cantik. Batsheba itu cantik. Ya nanya loh, siapa itu? Ini istri Uria, bawahanmu yang setia kepadamu dalam ring ketiga, 30 pasukan. Uria itu setia. Panggil dia, namanya raja, semua tunduk sama dia. Nih mulai otaknya, kelok. Untuk kita nggak punya duit ya, jadi kalau ada perasaan, nggak ada duit, takut ada duit. Mau apa lo? Ada puasa, panggil, bersinah kita. Udah gitu, dia menutupin semua. Wih, panggil Uria, biar dia dikasih cuti. Nanti biar anaknya, sangkanya anak Uria gitu. Uria waktu pas dikasih cuti dipanggil. Daud keluar istana. Loh, kenapa kamu di halaman? Saya nggak tega dengan panglima saya Yoab yang sedang perang. Masa saya enak-enak di sini? Wah, gagal Daud rencananya. Kirain tadi sama Uria, sama Batsheba jadi kan aman. Dulu kan jalan tes gitu. Nah, ya kan. Main gampang lah begitu. Pakai kali yang kedua. Kalau gitu gini aja deh.
Dia tulis surat sama Yoab. Taruh Uria di pasukan terdepan. Setelah kamu berperang, lalu kemudian setelah Uria maju, mundur yang lain. Matilah Uria. Sudah tahu. Wah, berarti tak pelan. Ini loh, kita baru kali ini perang, ada yang gugur. Biasanya prajurit Daud ada yang gugur. Apa kata Daud? Biasalah kalau perang gugur. Jalan. Dia pakai kekuasaan, dia pakai otoritas, dia pakai duit untuk ngatur strategi. Untung kita nggak pakai duit, jadi nggak ngatur strategi. Urungan niat lagi. Ya, kalau kita itu dia baik. Kalau sudah punya apa? Tapi di mana sih kelebihan Daud? Waktu Tuhan bilang, ini disembunyikan sama Daud. Anak yang dikandung Batseba hasil dari Daud. Nah ini sudah. Jadi kalau Batseba sudah janda, boleh milik Daud. Di Alkitab, di Taurat itu, nggak boleh seorang raja sekalipun ngambil perempuan yang sudah bersuami, nggak boleh. Kalau dia udah janda boleh. Ya kan jadwalnya Uria, Batseba janda, kenapa? Karena Urianya matinya kenapa? Ya kan tahu, kurang ajar. Nggak ada yang tahu, sorry nggak ada yang tahu. Kelicikannya, strategi politiknya, ayo semuanya muncul. Siapa otaknya? Daud. Otaknya itu Daud. Itu otak itu. Akhirnya Nabi Nathan kecil-kecil gitu kayak Nathan itu. Ini raja besar. Nabi Nathan cuma pengerja karena Daud diurapinya oleh Nabi Samuel. Jadi pengerjanya Nathan. Pengerja enggak? Ditegur sama Nabi Nathan. Langsung berkorban, minta ampun. Tapi sorry ya, minta ampun gak diampuni segera begitu. Kamu akan mengalami hukuman. Tiba-tiba Absalom ini tadi, ini anaknya Absalom. Tiba-tiba Absalom berontak. Itu anak yang disayang sama Daud. Dialah yang disiapkan jadi raja. Berontak, aneh. Padahal gak usah berontak, gue mau kasih raja. Tapi Absalom ini nggak boleh ditegur, makanya ya punya anak tegur kalau salah berontak. Singkat cerita, waktu Absalom berontak, Daud kabur dari istana, diserahkanlah kepada Absalom. Nangis, bayangin ya, disakiti, dikecewakan, dibuang sama anak yang disayangi. Saudara tahu nggak? Orang yang paling menyakiti kita adalah orang yang kita sayang. Kalau kita nggak sayang sama orang ini, terus dinyakiti kita, sakit? Ada saja. Tapi kita udah harapkan, udah cinta, udah sayang, dia lah yang nyakiti kita. Itu sakit hati yang dalam. Cerok. Lalu datanglah orang-orang yang menghina Daud. Tapi Daud tidak marah. Dia ambil resiko. Kalau kita salah, kita pasti dihukum. Ayo saudara berbesar hati, ambil resiko. Nanti Tuhan tolong. Jangan membenarkan diri. Setiap pembenaran diri sendiri akan memperpanjang masa hukuman kita. Terus panjang, terus lagi penalti, belum selesai hukumannya. Segera ambil sikap, rendahkan diri, lalu ambil risiko dari kesalahan yang dibuat. Kalau itu terjadi, ya kita jangan cari-cari sih, jangan cari-cari persoalan, pencobaan jangan. Kalau datang ya begitu ya berani. Ya saya lakukan ini, ampuni. Tapi ada resiko yang harus tanggung, ya udah berarti dihukum. Makanya kan setiap anak-anak pasuri, kamu melakukan kesalahan, minta ampun, ya kita ampuni. Tapi dihukum, nggak dikasih jajan, beresin WC itu seminggu gitu. Di terakhir itu
Itu sebenarnya untuk mikir, jangan salah lagi. Ini loh Daud. Saudara, Daud gitu? Sejahat Daud kan? Ya perasaan sih mungkin ada ya lirik sana lirik sini. Tapi kan enggak ditahan. Kemudian kita arah lagi kepada Tuhan. Betul? Daud pun dilakukan. Kan ada duit, ada kuasa, otaknya lagi licik dan jahat. Saudara gitu nggak? Enggak kan? Kurang taat. Nah ini kan lebih parah. Yang penting sih sebenarnya jangan membenarkan diri. Sebab kalau ada persoalan apapun, membenarkan diri sih itu yang bikin panjang jadinya. Kesulitan semakin nambah, susah semakin nambah. Tuhan mau tolong kita kok. Tuhan itu Bapa yang baik. Tapi kalau kita membenarkan diri itu berarti kita jauh dari Tuhan. Ke gereja mah ke gereja, tapi jauh di mata Tuhan kita ini. Abi yang mengandalkan Tuhan, tapi saya seperempat jalan akhirnya dia sombong. Orang yang sombong itu tidak mengasihi Tuhan. Dia tidak mengasihi Tuhan lagi, dia tidak melakukan firman Tuhan karena dia dipengaruhi oleh ibunya yang namanya Maaka. Ibunya ini penyembah berhala. Ibunya ini membuat Dewi Asyera. Jadi kayaknya begini, waktu dia menang, dia masih belum punya. Dia coba 1, 2, 3, entah itu yang keberapa istri keberapa. Ibunya ngajarkan, yuk kita ke Dewi Asyera aja yuk. Kayaknya Tuhan mah kayak lu kalau gitu. Ini mah yang kalau yang perang bolehlah sama Tuhan. Tapi yang begini ini aduh ini dalam banget nih kamu. Sebab Dewi Asyera itu dewi penyubur, dianggapnya dewi penyubur. Memang ada kelihatannya ya, nggak ditulis tuh. Oleh karena Daud ditawari tidak, itu di raja-raja. Itu harus tertulis di raja-raja. Catatan raja-raja, mesti tahu benar. Kalau tawariknya diulang, yang kelihatan sama umum. Sorry ya, kalau raja-raja itu harus sesuai dengan apa yang Tuhan bilang. Nggak boleh tutupi-tutupi. Dan dia menyembah berhala. Makanya melakukan dosa seperti yang ayahnya, seperti Salomo. Tapi kita tidak begitu, bukan? Amin, saudara. Saudara boleh punya order dan menang, diberkati. Tapi ingat, kasih Tuhan. Amin. Sebab kasih Tuhan dengan menangnya order, orang yang menang order lalu itu orang dikasih Tuhan, belum tentu. Kristen itu tidak identik dengan orang kaya, ada orang yang dikenal sama Tuhan, belum tentu. Tetapi kalau engkau berkenan sama Tuhan, kalau engkau mengasihi Tuhan, pasti Tuhan berkati. Itu pasti. Tapi kalau orang yang diberkati lalu kemudian disebut ini orang yang berkenan, belum tentu. Buktinya Abia. Menang boleh, dapat tender besar boleh, diberkati boleh, punya mobil boleh, punya rumah boleh, punya pekerjaan yang bagus boleh, tapi belum tentu dia mengasihi Tuhan. Tapi orang yang mengasihi Tuhan pasti Tuhan berkati. Jadi dasarnya apa? Mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Haleluya. Yuk kita datang sama Tuhan. Siapkan perjamuan karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Haleluya. Dahsyat. Coba cari di telapak tanganmu, kau bawa. Kunyatakan engkau Tuhan di hidupku. Mari kita datang sama Tuhan.
Tuhan baik, saudara, sungguh baik. Haleluya. Saya percaya Tuhan akan menolong kita. Di telapak tanganku tertulis namamu, Di dalam genggammu seluruh hidupku, sungguh bangga punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Haleluya. Kenapa begitu? Di tengah badai, Kau menemaniku. Di atas gunung batu, Kau bawa diriku. Bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkan. Itu nyatakan kau Tuhan dirimu. Tuhan hidupku, Tuhan setiapku depan dan kedua madu. Ku nyatakan Engkau Tuhan hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Haleluya. Kita semua kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami datang kepadamu. Kuasa perjamuan itu biarlah menjadi kekuatan buat setiap kami. Engkau telah mengasihi kami lebih dari apapun. Perhatianmu hanya untuk kami Tuhan. Sampai kau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Ajar kami taat kepada firman-Mu, sebab ketaatan membuahkan hasil yang baik dan luar biasa. Biarlah perjamuan suci ini yang kami terima dan kami makan dan minum, tubuh Kristus yang taat menyatu dengan kami, sehingga kami menjadi taat kepada kebenaran firman. Dan nama Tuhan yang kemuliaan, kami terima tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Mari bagi kami Nah, nyanyi Bapak kau setia saja. Ya, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menjadi lapangan yang
kepadamu telah diterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makalah dengan percaya tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Yesus mengambil cawan sudah makan lalu berkata, angkat cawan minuman. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minumlah dengan percaya darah Kristus dalam nama Yesus. Haleluya. Mari menyembah Tuhan. Haleluya. Sampaikan kasih-Mu, tunjukkan kasih-Mu kepada Tuhan. Bukan hanya di bibir, bukan hanya di mulut, tahu perjanjian baru, tapi di perbuatan, di sikap. Haleluya. Kami cinta Tuhan, kami cinta Tuhan Yesus. Haleluya. Ampuni kalau yang lalu kami kurang mencintai-Mu. Ampuni setiap perbuatan dosa. Ampuni setiap kesalahan kami, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Semua apa yang Kau kerjakan bagi kehidupan kami. Berkati Tuhan organisasi yang menjaga tempat ibadah. Berkati pendidikan pastori Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Doakan yang sakit Tuhan, mari sempurnakan kesembuhannya. Jeleni yang sakit Tuhan. Ada juga beberapa saudara-saudara kami yang sakit yang lainnya Tuhan sembuhkan dengan sempurna dalam nama Yesus Kristus. Mari Tuhan jaga lindungi untuk Presiden kami Pak Jokowi dan Pak Maruf. Amin Tuhan. Para menteri yang ada berhikmat, haleluya, sehingga mereka terlindungi dari COVID-19 dan mengerjakan tugas sebagai abdi negara dengan baik, haleluya, memuliakan Tuhan lewat kehidupan mereka. Untuk TNI Polri, mari Tuhan supaya bersatu hati, apalagi 17 Agustus kami merayakan kemerdekaan, biarlah kami isi dengan pembangunan, baik khususnya untuk mental spiritual dari seluruh rakyat Indonesia. Kami percaya di bawah pimpinan Pak Jokowi, kami diberkati Tuhan. Indonesia maju, haleluya. Terima kasih Bapak. Demikian untuk KPK juga Tuhan dan penegak hukum yang ada, supaya seluruh hal-hal yang berkaitan dengan kesalahan dosa dan kasus-kasus yang besar terbongkar dan ditegakkan keadilan seadil-adilnya. Nama Tuhan dipermuliakan dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Tuhan juga berkati pimpinan kami di kecamatan ini, di kabupaten, di Jawa Barat. Haleluya, Tuhan berkati. Haleluya. Berikan Tuhan kesehatan kepada mereka untuk bisa melaksanakan tugas sebagai abdi negara dengan baik. Haleluya. Terpujilah nama Yesus Kristus. BKSK diberkati, gereja-gereja diberkati Tuhan. GSPDI baik yang di Pegadaian maupun di Jawa Barat sampai di Indonesia diberkati dengan pimpinan Pak Pomasi, Pak Joris Daftari dan Pak Tono Reyes. Memberkati Tuhan Yesus Kristus semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semua yang ada diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan akan memberkati kita. Haleluya. Yang taat kepada firman diberkati, yang cinta Tuhan diberkati. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Dan Tuhan Yesus juga, Tuhan tolong untuk semua apa yang dipersembahkan nanti oleh jemaat. Kau berkati Tuhan berlimpah-limpah. Mereka yang mengucap syukur lewat korban-korban, mereka juga yang memberi perpuluhan diberkati berlimpah-limpah. Nama Tuhan dipermuliakan. Kalau sebentar kami akan kembali ke kami masing-masing, sampaikan dengan selamat, dengan tidak kekurangan sesuatu apapun mereka pada hari-hari ibadah. Orang-orang yang baru
mendengar atau baru pertama kali beribadah, diberkati mereka Tuhan. Haleluya. Haleluya. Rencana 17 Agustus ada pernikahan Ricci dan Yuli, diberkati Tuhan. Beberapa yang akan juga menikah di bulan November, di bulan Desember, diberkati semuanya. Haleluya. Haleluya. Kami percaya kuasa Tuhan atas kami. Ketaatan lebih kuat daripada pemberontakan. Dan kami percaya kami mau taat dan kami akan melihat hal-hal yang baik dari Tuhan terjadi atas kami. Yang ikut streaming juga di mana mereka berada. Tuhan berkati mereka dengan limpah-limpah. Nama Tuhan dipermuliakan. Angkat dua tangan dan terima berkat dari Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, terimalah anugerah, cinta kasih sayang dari Bapa yang sungguh sangat mengasihimu. Kasih karunia lewat kuasa pendamaian Tuhan Kristus. Terimalah berkat juga pimpinan persekutuan kuasa Roh Kudus yang terus menyertaimu, mau menjadi sahabatmu, menyempurnakanmu. Terimalah semua berkat istrinya, berkat-berkat jasmani lainnya, karena itu adalah hak engkau sebagai anak-anak kerajaan. Nama Tuhan dipermuliakan lewat hidupmu. Oleh karena namamu disebut, maka engkau menjadi berkat bagi orang lain. Terpujilah nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin.